Di dalam sebuah buku disebutkan bahwa fungsi paling penting dari otak adalah membantu individu untuk bertahan dan juga berkembang. Kemudian di situ juga disebutkan setelah makan dan tempat berlindung terpenuhi, otak kita itu akan mulai untuk memikirkan hubungan kita yang mencangkup semuanya mulai dari bereproduksi dalam hubungan seksual, dibimbing dalam hubungan romantis, membina pertemanan kelompok yang akan tetap bersama kita jika muncul ancaman sosial. Kemudian ada yang lebih penting nih. Jadi ketika kita mengoceh tentang bagaimana kita mempunyai pabrik terbesar di wilayah pantai barat, misalkan pelanggan kita itu tidak peduli. Mengapa? Karena informasi itu tidak membantu mereka untuk bisa makan, minum, menemukan pasangan, jatuh cinta, membentuk kelompok, merasakan makna yang lebih dalam, atau menimbun senjata kalau ada yang menyerang di saat kita sedang kesulitan. Jadi apa yang pelanggan lakukan ketika kita memborbardir mereka dengan berbagai pesan? Mereka mengabaikan kita. Maka dari itu kita harus fokus kepada aspek penawaran kepada mereka yang akan membantu mereka ini untuk bertahan dan juga berkembang. Kemudian juga bagaimana mereka itu kita sampaikan sebuah informasi yang membuat mereka itu nggak terlalu banyak harus membakar kalori untuk bisa memahaminya. Dan salah satunya adalah dengan cara storytelling. Di dalam storytelling tentu kita harus memperhatikan yang dinamakan dengan komunikasi dan bagaimana caranya supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan baik. Caranya adalah dengan menggunakan formula. Formula yang seperti apa yang bagus? Formula hanyalah kesimpulan dari praktek-praktek terbaik, dan kemudian praktek-praktek terbaik itu akan muncul apabila kita ini melakukan sesuatunya itu dengan konsisten ataupun terus-menerus sehingga menghasilkan satu hal yang luar biasa. Kemudian ini yang harus diperhatikan oleh seorang penjual. Jadi pelanggan kita itu akan memiliki segudang pertanyaan, dan jika kita tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mereka akan berpaling ke brand yang lain. Jika kita tidak mengetahui apa yang diinginkan pelanggan kita, masalah apa yang kita bantu, dan akan seperti apa hidupnya setelah mereka menggunakan produk kita. Jadi tugas kita bagaimana untuk mencari jawaban-jawaban tersebut dan bagaimana kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka tidak mengalami kebingungan mengenai apa yang kita sampaikan kepada mereka mengenai permasalahan yang mereka miliki. Dengan seperti itu, maka ujung-ujungnya ya kita akan bisa mendapatkan yang dinamakan dengan uang. Nah, jadi seperti itu teman-teman, informasi pada kali ini semoga informasinya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.